Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aliza Amalia Putri dari kelas 11.1. Hari ini saya menjelaskan tentang pengaruh kurangnya aktivitas fisik pada sistem imun tubuh dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kita sedang sekolah, sedang beraktivitas, dan lain-lain. Nah, kurangnya kita aktivitas fisik kayak seperti olahraga, apa yang kayak kelemar-kelemar, cuma tiduran, main HP aja setiap harinya. Nah, itu dampaknya apa sih? Nah, yang pertama dan paling utama, dampak negatif utama adalah satu, penurunan fungsi sel imun. Nah, kurangnya gerak itu nyebabin sirkulasi sel imun seperti natural killer cells, limfosit T dan B menjadi lambat, teman-teman, sehingga respon tubuh terhadap patogen yang melemah. Dan yang kedua, peradangan kronis atau kronis inflammation. Nah, gaya hidup sedentari memicu peningkatan sitokin proinflamasi. Nah, kondisi ini yang disebut inflamaging yang mempercepat penuaan sistem imun. Tuh, jadi lemes, kayak ya udah mau gerak pun kayak nggak ada effort gitu. Dan yang ketiga ialah gangguan drainase limfatik tuh. Sistem limfa tidak punya pompa sendiri, bahkan ia bergantung pada gerakan otot kita ini, badan kita. Tanpa aktivitas fisik, cairan limfa stagnan dan sel imun tidak tersirkulasi dengan baik. Tuh, bahayanya ya kalau nggak olahraga atau nggak bergerak aktivitas fisik gitu. Yang terakhir 4, yaitu penurunan produksi antibodi. Studi menunjukkan orang dengan aktivitas rendah memiliki respon antibodi yang lebih lemah bahkan terhadap vaksin. Jadi kayak nggak mempan gitu, karena ya dia sehari-harinya ya nggak olahraga, nggak apa, nggak ada respon buat kayak gerak gitu. Jadi nggak ada patogen yang kuat, jadi lemah. Nah, tak lupa, nah dampak dalam kehidupan sehari-hari apa sih? Nah, sepertinya aku ngambil contoh ada 4. Oke. Yang pertama, duduk 8 jam per hari. Kayak lama banget kan? Nah, akibatnya apa? Meningkatkan risiko infeksi saluran napas. Karena terlalu lama pegel, pinggang sakit, ya ke situ. Dan yang kedua, kurangnya tidur. Tuh, siapa tuh yang suka begadang? Akibat tidak lelah fisik. Jadi begadang bukan karena lelah gitu, tapi begadang ya iseng aja. Tuh, siapa? Nah, akibatnya ini nih mengganggu produksi sitokin imuno. Bahaya bukan? Dan yang ketiga, stres tidak tersalurkan. Kortisol tinggi menekan sistem imun. Dan yang keempat, metabolisme lambat. Nutrisi untuk sel imun tidak optimal tuh, teman-teman. Bahaya kan? Tak lupa ada solusinya di semua dampak, di semua kesulitan pasti ada kemudahannya dong. Nggak mungkin sulit-sulit terus. Kita sudah selalu dipermudahkan setiap masalahnya. Nah, yang pertama itu minimal 30 menit jalan kaki atau per hari dah. 30 menit per hari udah cukup untuk meningkatkan sirkulasi imun kamu. Dan yang kedua, peregangan setiap 1 sampai 2 jam saat duduk lama. Ketiga, olahraga intensitas sedang seperti kayak bersepeda, keliling-keliling komplek, perumahan, atau sekitaran yang ada lah sekitar kalian. Dan renangnya paling maju mundur gitu, depan belakang, atau enggak di tepinya aja kepis kakinya.
Dan yang ketiga itu jogging. Jogging mah ya udah jalan biasa aja, nggak jauh-jauh amat, paling nggak 30 menit aja udah cukup atau kurang lebih kayak gitu. Dibiasakan aja dari hal-hal kecil menjadi kalian setengah lagi yang tadinya 15 menit jadi 25 menit, jadi 30 menit ya, ditambah-tambah aja biar membiasakan gitu. Nah, itu minimal 3 sampai 5 kali per minggu. 3 sampai 5 kali seminggu. Nah, yang terakhir, hindari overtraining. Olahraga berlebihan yang justru juga dapat menekan imun sementara. Jadi jangan berlebihan. Jadi ya udah sederhana aja, pelan-pelan, pastiin sesuai tubuh yang semampunya tubuh kalian itu. Tak lupa catatan penting di sini, efeknya ini bersifat dua arah teman-teman. Ternyata olahraga sedang meningkatkan imunitas, tapi kalau terlalu intens tanpa pemulihan bisa menurunkan imunitas tuh. Imunitas sementara tuh. Open window theory sebutannya. Kuncinya adalah konsistensi dan keseimbangannya teman-teman. Oke. Apapun yang kalian lakukan, olahraga jangan terlalu over, tapi secukupnya, karena kalau terlalu berlebihan takutnya membuat teman-teman jadi lebih berat lagi. Jadi sederhana itu lebih baik dibanding berlebihan. Oke, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.